Film diawali dengan diperlihatkan wilayah bagian negara Meksiko, dan terlihat dua orang di tempat yang berbeda tetapi di waktu yang sama. Orang yang pertama yaitu Brian, yang ternyata adalah seorang mantan agen rahasia yang kini beralih profesi. Dan yang kedua yaitu Oscar, seorang pemuda culun yang selalu dibully. Terlihat dengan jelas, tidak tahu apa alasannya. Oscar yang baru saja keluar dari pintu gerbang tiba-tiba dihampiri dan dikejar oleh sekelompok gangster. Lalu Oscar yang sedang bersembunyi di balik mobil dari kejaran para gangster diketahui oleh Brian. Oscar dihampiri kembali oleh para gangster yang tadi mengejarnya. Ternyata, para gangster itu adalah anggota dari L7TN yang diketuai oleh kakak kandung Oscar yang bernama Hector. Semasa Hector di penjara, para anak buah Hector yang tidak mempunyai pekerjaan selalu meminta uang pada Oscar. Hal itu dikarenakan sebagai bentuk tanggung jawab dari kakak Oscar yang seorang ketua. Beberapa waktu kemudian, Oscar yang sedang menghirup udara segar di dekat kediaman Brian dihampiri oleh Brian, yang tempo lalu melihatnya dan langsung mengajarkan Oscar untuk berlatih bela diri. Hal itu Brian lakukan karena ia kasihan melihat Oscar dikejar oleh para gangster. Hari demi hari, Oscar jalani dengan latihan yang cukup baik, dan terlihat seni bela diri yang Brian ajarkan ini mempunyai keunikan khusus. Jauh berbeda tekniknya daripada seni bela diri pada umumnya. Kehidupan Oscar juga kini berangsur-angsur membaik, melakukan perlawanan saat dipintai uang oleh anak buah Hector. Sampai di suatu hari, ketika mereka berdua sedang latihan seperti biasa, alangkah terkejutnya Oscar melihat kakaknya yang sudah terbebas. Tidak tahu dari mana, mereka tiba-tiba datang ke tempat Brian. Di tengah temukangen antara mereka berdua, Hector yang tahu betul ciri-ciri dari tatapan dan perawakan petugas kepolisian. Lalu di situ Hector mencoba mengancam Brian agar tidak coba-coba memperalat adiknya. Mengetahui bakal terjadi kericuhan, sebelum situasi semakin memanas, Oscar segera membawa kakaknya pergi. Beberapa waktu kemudian, dalam perayaan pembebasan sang kakak, Oscar dibawa oleh Hector dan kelompoknya untuk menonton sebuah pertunjukan tarung bebas. Hector dan kelompoknya sangat antusias melihat pertarungan tersebut. Di tengah pertunjukan, Oscar yang ingin membuktikan kemampuannya naik ke atas panggung melawan sang juara di tempat itu. Aksi pertarungan Oscar yang berbeda dari seni bela diri pada umumnya menjadi sorotan para penonton. Sampai-sampai ada yang merekam pertarungan tersebut. Tidak sampai 24 jam, video aksi pertarungan Oscar beredar luas dan viral ke media sosial. Video itu bahkan sampai dilihat oleh seorang napi senior yang paling ditakuti bernama Sonny Kilben. Setelah melihat video tersebut, Kilben yang mempunyai dendam masa lalu terhadap Brian dan tahu betul kalau teknik bela diri itu hanya Brian yang bisa. Dia pun segera memerintahkan pengacaranya, yaitu Pak Iro, untuk meminta bantuan Gasman bersaudara guna menghabisi Brian. The Guzman brothers are what shame. Beberapa waktu kemudian, mengetahui kemampuan dari sang adik, Hector pun membawanya ke sebuah sasana gym. Hal itu Hector lakukan agar kemampuan Oscar bisa berkembang dan siapa tahu bisa ikut kejuaraan. Saat sesi pendaftaran, tiba-tiba Hector dan Oscar dihampiri oleh Gasman bersaudara. Di sini, mereka beralibi kalau mereka adalah seorang promotor tarung yang sedang mencari sosok seperti Oscar. Akan tetapi, merasa Gasman bersaudara bukanlah promotor tarung, Hector yang tahu kalau mereka sebenarnya adalah pembunuh bayaran yang mencari Brian, seketika mengeluarkan taringnya dan memerintahkan Gasman bersaudara untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah Gasman bersaudara pergi, Oscar yang ingin memberitahukan hal itu pada Brian lalu meminta izin pada Hector. Hector yang pada dasarnya benci terhadap Brian sempat menolak permintaan Oscar. Akan tetapi, karena Brian telah berjasa dan membantu sang adik sampai Oscar terkenal di kalangan petarung, dia pun menyetujui permintaan Oscar asalkan membawa seorang wanita yang ada di tempat itu agar bisa meyakinkan Brian. I wouldn't mind.
Cause I'm not sure he wants to see you face either. Kemudian, setibanya di kediaman Brian, si wanita yang bernama Marisol memberi penjelasan terlebih dulu. Disusul dengan Oscar yang mengatakan bahwa gasman bersaudara tadi datang mencari Brian. Mendengar kata gasman bersaudara, Brian yang tahu kalau mereka adalah para pembunuh bayaran profesional seketika memerintahkan Oscar, Marisol, dan juga Hector untuk segera masuk ke rumahnya. Hingga tidak lama dari itu, kericuhan pun terjadi. Hector, run! Gasman bersaudara tanpa basa-basi langsung menyerang mereka. Dalam peristiwa tersebut, beberapa anak buah Hector tewas. Tetapi untung saja, Hector dan juga Marisol bisa segera bersembunyi di kediaman Brian yang dilapisi kaca dan besi anti peluru. Di tengah situasi kacau itulah, Marisol menyimpulkan kalau gasman bersaudara disewa oleh seseorang yang tahu video bela diri Oscar yang viral di media sosial. Setelah mengetahui asal-usul semua yang telah terjadi, Brian memerintahkan Hector berjalan di depan jendela tepat pada pukul 7.45. At precisely 7:45. Di saat jam menunjukkan pukul 7.45, Hector yang berjalan di depan jendela ditembaki oleh gasman bersaudara. Rencana itu berhasil membuat salah satu gasman bersaudara terlihat oleh Brian. Setelah menembak mati salah satu dari gasman bersaudara, Brian yang melihat kediamannya akan dibakar oleh salah satu gasman bersaudara yang masih hidup kemudian segera menghentikannya. Pada kesempatan itu, Brian yang ingin tahu siapa yang menyuruh mereka, langsung menyiramkan bensin dan mengancamnya. Akan tetapi, secara mengejutkan, pria tersebut yang ketakutan justru nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mereka tidak bernyawa, Brian segera membawa Oscar, Hector, dan Marisol ke dalam terowongan rahasia. Sambil berjalan, Brian menjelaskan kalau orang yang telah mengirim mereka adalah Sonny Kilbane. Sonny Kilbane adalah mantan kapten polisi yang dia jebloskan ke penjara seumur hidup atas tuntutan dan bukti-bukti tentang perdagangan manusia, jual beli obat-obatan, dan jual beli senjata ilegal. Brian juga menceritakan kalau Kilbane tidak bakal berhenti mencari keberadaan dirinya. Bahkan, saking kejamnya, Kilbane pernah menyiksa istri Brian. Untungnya, sebelum hal buruk terjadi, Brian datang tepat waktu dan dapat menyelamatkan sang istri. When I showed up, Sejak saat itu, Brian masuk ke dalam program perlindungan saksi, meminta dibebas tugaskan dari kepolisian, kemudian pergi ke beberapa tempat untuk mengasingkan diri. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari Brian, Oscar, Hector, dan Marisol disuruh Brian untuk mengambil jalan lain dan berhati-hati. Sementara itu, Brian akan menunggu anak buah Kilbane yang pasti akan terus berdatangan. you'll see a ladder on your right side. You take that up, and you take this tunnel about a half a mile down. Beberapa jam kemudian, benar saja, para polisi anak buah Kilbane datang ke kediaman Brian memaksa untuk masuk. Brian yang memantau pergerakan mereka dari CCTV kemudian memberikan peringatan dengan cara menembak kedua polisi yang sedang berusaha menjebol pintu. Merasa anak buah Kilbane tetap ingin menangkapnya, Brian mengeluarkan cairan asam dari beberapa alat penyiram tanaman dan menyerang mereka. Setelah menghabisi hampir semua anak buah Kilbane, Brian yang tahu kalau ada beberapa polisi yang selamat justru membiarkan mereka semua pergi. Keesokan harinya, Hector yang baru saja mau keluar dari rumah dihampiri oleh anak buah Kilbane yang baru selesai menghabisi temannya. Dengan terpaksa karena todongan pistol di kepalanya, Hector dibawa ke suatu tempat oleh oknum polisi itu. Setibanya di tengah hutan belantara, Hector diinterogasi oleh anak buah Kilbane yang mencari keberadaan Brian. Ketika Hector akan dipotong telinganya karena dianggap telah menutup-nutupi keberadaan Brian, Brian secara tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Hector. Merasa tempat itu terlalu sempit untuk bertarung, Brian membawa para anak buah Kilbane ke lapangan luas dan menghabisinya di sana. Setelah puas menghabisi para anak buah Kilbane, Brian membebaskan Hector dan membawanya pergi.
Sementara di waktu yang bersamaan, Oscar dan Marisol yang sedang berada di kediaman Brian tiba-tiba dihampiri oleh oknum kepolisian yang seketika menyerangnya. Lalu, Oscar pun bertarung melawan mereka semua hingga terlihat salah satu orang anggota kepolisian di situ menunjukkan cara bertarung yang sama seperti Brian. Ternyata orang itu adalah Eric, anak didik dari Brian. Maksud Eric ke sana bersama kelompoknya tidak lain sengaja datang untuk menolong Brian. Mendengar penjelasan dari Eric, Oscar pun percaya dan mau ikut bersama kelompok Eric pergi ke markas. Has some similarities, but Dan Dan wasn't in that either. I don't know what to say. Di tengah perjalanan, Oscar yang curiga dengan Eric pun mengirimkan koordinat titik lokasi keberadaannya dan mengabari Brian. Eric yang tahu kalau Oscar menghubungi seseorang, seketika langsung menanyakan siapa yang dia hubungi. Mengetahui yang dihubunginya adalah Hector, Eric yang marah pun seketika membuang ponsel Oscar dan menutup kepala mereka. Setibanya di lokasi, Oscar yang cerdik pura-pura mual agar dia bisa melihat di mana keberadaan mereka saat ini. Sedangkan Hector dan juga Brian memutuskan untuk pergi mencari bala bantuan. Eric yang tadi mengatakan akan membawa mereka ke markas besar, tetapi ternyata Oscar dan Marisol dibawa ke sebuah rumah seorang bos mafia besar, kawan lama Kilben, yang bernama Don Valdez. Sebenarnya Valdez sudah muak dengan masalah Kilben yang terus-menerus ingin menghabisi Brian, akan tetapi karena sudah terlanjur sebab Kilben telah melibatkan anak buahnya, dengan terpaksa Valdez akan ikut membantu Kilben menghabisi Brian. Di waktu yang bersamaan, Brian dan Hector berada di sebuah bar tempat anak buah Hector berada. Pada saat itu, Brian menjelaskan rencananya kali ini untuk membebaskan Oscar serta menghabisi anak buah Kilben. Kembali ke Oscar, di mana saat ini Oscar diberi pinjaman sebuah ponsel yang dia gunakan untuk menghubungi Hector dan memberi pesan alamat keberadaannya saat ini. Untung saja sebelum ketahuan, Oscar terlebih dulu menghapus semua pesan tersebut. Setelah menerima pesan dari Oscar, Brian yang hafal dan tahu di mana tempat itu langsung mengerahkan pasukan para anak buah Hector pergi ke lokasi tersebut. Beberapa waktu kemudian, setibanya di lokasi, anak buah Hector langsung menyerang kelompok Valdez. Kekacauan itu pun sampai ke telinga Valdez, Eric, dan juga Pak Iro yang sedang berdiskusi membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Tetapi karena serangan anak buah Hector semakin membabi buta, Eric dan juga Valdez turun tangan melawan mereka. Sayangnya, Pak Iro yang dianggap hanya sebagai penghambat seketika ditembak Valdez saat itu juga. Akhirnya Hector, Brian, dan para bantuan pun datang langsung melawan semua anak buah Valdez. Sedangkan di sisi lain, Oscar dan Marisol berada di dalam sebuah ruangan dan hendak diperjualbelikan oleh Valdez. Untungnya, Brian yang tahu hal buruk akan terjadi pada Marisol dengan cerdik menyelinap memasuki ruangan demi ruangan di rumah itu dan mencari keberadaan Oscar dan juga Marisol sembari melumpuhkan satu persatu para anak buah Valdez. Eric yang kehabisan amunisi segera memerintahkan anggotanya untuk menjaga posisi selagi dia mengambil peluru di ruang amunisi. Melihat Eric yang tiba-tiba melintas di hadapannya, Oscar pun tidak tinggal diam dan langsung memberikan perlawanan. Setelah bersusah payah melawan Eric dengan bantuan dari Marisol, akhirnya mereka berdua dapat melumpuhkan Eric. Tidak lama kemudian, karena teriakan Eric yang begitu kencang, akhirnya Brian dapat menemukan Marisol dan juga Oscar. Melihat Marisol, Oscar, dan juga Brian yang hendak pergi, Valdez yang tidak mau membiarkan hal itu terjadi pun berusaha menembaki mereka bertiga. Ketika Brian dalam keadaan terpojok, Hector datang dengan cepat menyelamatkan mereka. Beberapa waktu kemudian, akhirnya para petugas di Polsek Pusat tiba di sana untuk memberikan pertolongan kepada mereka.
Hector yang tadinya tidak menyukai Brian menjadi sebaliknya. Bahkan dia mengidolakan sosok Brian. Tidak berselang lama, secara mengejutkan Brian dihampiri oleh istrinya yang tiba-tiba datang. "24 jam telah berlalu, di penjara terlihat Kilben yang dibawa oleh beberapa petugas ke ruangan interogasi. Kemudian film pun berakhir.